Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Indriani Retno Asih. Yuk kita belajar lagi yuk. Kita kali ini belajar latihan soal tentang nifas. Cus soal yang pertama, Nyonya I berusia 25 tahun melahirkan anak pertama perempuan secara normal 6 jam yang lalu dengan berat lahir 2.800 gram. Ibu mengeluh lelah, perut mules dan belum buang air kecil. Ibu tidur karena kelelahan dan masih lemas. Hasil pemeriksaan dalam batas normal. Lokea berisi darah segar dan ada sisa selaput ketuban. Adaptasi psikologis yang dialami oleh Nyonya I disebut A. Letting in, B. Letting go, C. Taking on, D. Taking hold, atau E. Letting hold. Adaptasi psikologis yang dialami oleh Nyonya I disebut apa? Jawabannya adalah E. Taking in, yang terjadi pada 1-2 hari pasca melahirkan. Di sini adaptasi yang dilakukan oleh ibu akan merasa heran dengan perubahan bentuk tubuhnya. Ibu seringkali mengalami gangguan tidur karena efek kelelahan selama proses persalinan. Ibu meluapkan perasaan setelah melahirkan dan pemulihan pasca melahirkan. Ibu membutuhkan nutrisi yang bergizi seimbang untuk penyembuhan luka dan laktasi ibu. Selain itu, ada fase letting go yang terjadi setelah hari keempat. Ibu akan beradaptasi, bertanggung jawab untuk merawat bayinya, dan mungkin terjadi depresi. Dan ada juga fase taking hold yang berlangsung 2-4 hari postpartum. Di sini, ibu beradaptasi, menyikapi cara merawat bayi, dan berusaha menguasai keterampilan merawat bayi, serta berkonsentrasi pada perubahan fungsi tubuh. Ibu biasanya menyesuaikan untuk BAB dan BAK karena belum lancar. Oke, lanjut ke soal kedua. Di sini Nyonya N berusia 25 tahun melahirkan bayi laki-laki 2 hari yang lalu. Keadaan ibu dan bayi sehat. Pada saat pemeriksaan fisik didapatkan lokea berwarna merah segar, terdapat sisa selaput ketuban dan vernik caseosa. Lokea Nyonya N pada hari kedua postpartum disebut A. serosa, B. rubra, C. alba, D. sanguinolenta, atau E. purulenta. Oke, lokea Nyonya N pada hari kedua postpartum disebut apa? Yaitu jawabannya lokea rubra. Ini keluar hari ke-1-4 masa postpartum. Cairannya berwarna merah karena terisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding rahim, vernik caseosa, lanugo atau rambut bayi, dan mekonium. Selain itu, ada lokea serosa, yaitu yang berwarna kuning kecoklatan karena mengandung serum, leukosit, dan robekan atau laserasi plasenta. Keluar pada hari ke-7-14. Lokea alba berwarna putih karena mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel, selaput lender serviks, dan serabut jaringan yang mati. Lokea ini berlangsung selama 2-6 minggu postpartum. Ada juga lokea sanguinolenta, yaitu lokea yang berwarna merah kecoklatan dan berlendir, berlangsung dari hari ke-4 sampai ke-7 postpartum. Dan ada lokea purulenta, yaitu karena terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah berbau dan busuk. Oke, lanjut ke soal ketiga. Nyonya Z, ibu postpartum yang memiliki bayi laki-laki. Ibu baru saja melahirkan anak pertama dan membutuhkan konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Kunjungan perawatan bayi baru lahir diberikan oleh bidan pada kunjungan nifas keberapa? A. Kunjungan awal, B. Kunjungan 1, C. Kunjungan 2, D. Kunjungan 3, E. Kunjungan 4. Kunjungan perawatan bayi baru lahir diberikan oleh bidan pada kunjungan nifas kedua, yaitu 6 hari setelah persalinan. Kunjungan nifas terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Di sini kunjungan yang pertama 6-8 jam setelah persalinan, kunjungan kedua tadi 6 hari setelah persalinan, kunjungan 3 2 minggu setelah persalinan, kunjungan 4 6 minggu setelah persalinan. Yuk lanjut ke soal keempat. Nyonya M berusia 28 tahun melahirkan normal 5 hari yang lalu. Ibu mengeluhkan payudara terasa agak keras, berat, dan nyeri apabila terkena sentuhan. Hasil pemeriksaan TTV normal, pemeriksaan fisik didapatkan puting susu keras dan bengkak. Diagnosis yang tepat pada kasus adalah A. Postpartum 5 hari normal, B. Postpartum infeksi normal, C. Postpartum bendungan payudara, D. Postpartum mastitis, atau E. Postpartum abses payudara. Diagnosis yang tepat pada kasus adalah C. Postpartum bendungan payudara.
Untuk jawaban D, mastitis. Mastitis itu pembengkakan payudara dan biasanya disertai dengan demam. Sedangkan jawaban E, abses payudara. Biasanya payudara bengkak, berat, dan mengeluarkan nanah. Lanjut ke soal kelima, Nyonya Y berusia 24 tahun melahirkan bayi perempuan normal 6 jam yang lalu. Saat ini mengeluhkan lelah, perut mules dan belum buang air kecil, serta masih pasif. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 110/70, nadi 90, suhu 37 derajat Celcius, napas 24 kali per menit. Tinggi fundus uteri normal pada kasus Nyonya Y saat ini adalah A. 1 jari di bawah pusat, B. 2 jari di bawah pusat, C. setinggi pusat, D. 2 jari di atas pusat, atau E. pertengahan pusat dengan simpisis. Tinggi fundus uteri normal pada kasus Nyonya Y saat ini adalah 2 jari di bawah pusat karena Nyonya Y baru saja melahirkan 6 jam yang lalu. Dan berikut ini merupakan acuan tinggi fundus uteri berdasarkan waktu involusi. Tinggi fundus uteri pada saat bayi lahir yaitu setinggi pusat dan berat uterus 1000 gram. Pada saat plasenta lahir, TFU 2 jari di bawah pusat dengan berat uterus 750 gram. 1 minggu postpartum, TFU pertengahan pusat simpisis berat uterus 500 gram. TFU 2 minggu postpartum tidak teraba di atas simpisis dengan berat uterus 350 gram. TFU 6 minggu postpartum bertambah kecil dengan berat uterus 50 gram dan TFU 8 minggu postpartum sebesar normal dan kembali ke ukuran normal dengan berat uterus 30 gram. Oke teman-teman, demikianlah soal dan pembahasan pada belajar bareng kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya ya. Apabila ada masukan ataupun komen silahkan. Monggo jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.